Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian teori konseling Islami. Nah, teori konseling Islami merupakan suatu landasan berpijak yang benar tentang bagaimana proses konseling itu dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan perubahan-perubahan positif pada klien yang didasarkan pada nilai. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian teori konseling Islami. Nah, teori konseling Islami merupakan suatu landasan berpijak yang benar tentang bagaimana proses konseling itu dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan perubahan-perubahan positif pada klien yang didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran Islam, seperti mengenai cara dan paradigma berpikir, cara menggunakan potensi hati nurani, cara berperasaan, cara berkeyakinan, dan bertingkah laku. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, ini teori-teori konseling berkembang dalam Islam. Yang pertama ada teori al-hikmah. Secara istilah, al-hikmah bisa diartikan dengan suatu pedoman, penuntun, dan pembimbing untuk memberi bantuan kepada individu atau klien yang sangat membutuhkan pertolongan dengan mendidik dan mengembangkan eksistensi dirinya hingga ia dapat menemukan jati diri dan citra dirinya serta dapat menyelesaikan atau mengatasi berbagai ujian hidup secara mandiri. Dan teori ini tidak dapat diterapkan oleh konselor yang tidak taat, yang jauh dari Allah dan malaikatnya. Karena teori ini merupakan teori konseling yang diterapkan oleh para rasul, nabi, dan para aulia Allah. Baiklah. Nah, ciri khas dari teori konseling ini yang pertama ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, konseling al-hikmah percaya bahwa kesembuhan dan perubahan berasal dari Allah, baik secara langsung maupun melalui perantaranya. Yang kedua ada diagnosis ilahi. Nah, konselor menggunakan metode ilham atau intuisi dan kasyaf atau penyimpangan batin untuk memahami akar masalah konseling. Ini melibatkan pemahaman spiritual dan batinah, bukan hanya analisis psikologis. Nah, yang ketiga juga ada keteladanan dan kesolehan. Konselor al-hikmah ini diharapkan memiliki keteladanan dan kesolehan yang kuat dalam kehidupan mereka. Ini menjadi contoh bagi konseling dalam menjalani hidup yang beriman dan berakhlakul mulia. Ada juga yang keempat, ini penyakit berat. Nah, konseling al-hikmah biasanya ditujukan untuk terapi penyakit jiwa yang berat seperti penyimpangan perilaku yang disebabkan oleh pengaruh setan atau iblis, atau konseling yang dianggap tidak mampu mengatasi masalah ini sendiri dan membutuhkan bantuan terapis yang memiliki kedekatan dengan Allah. Yang ketiga ada teori al-mu'aizah al-hasanah. Nah, teori al-mu'aizah al-hasanah adalah pendekatan konseling yang mengambil pelajaran atau iktibar dari perjalanan hidup para nabi, rasul, dan sahabat. Melalui kisah-kisah mereka, kita bisa belajar tentang cara berpikir, berperilaku, dan mengatasi berbagai problem kehidupan. Teori ini membantu klien untuk mengembangkan ketaatan kepada Allah, menemukan jati diri, dan melepaskan diri dari hal-hal yang merusak mental, spiritual, moral, dan membantu klien menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Nah, sumber-sumber materi teori ini ada yang pertama ada Al-Qur'anul Karim, ada As-Sunnah, Al-Athar atau perilaku para nabi. Yang keempat ada pendapat atau ijtihad para ulama. Ini juga sangat penting. Ada juga yang kelima pendapat atau pertemuan pakar non-muslim. Maksudnya non-muslim ini suatu pengetahuan dan penemuan para pakar non-muslim seperti terapi psikoanalitik, terapi eksistensial humanistik, dan terapi klien counselor dapat dipelajari dengan diadaptasi selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Yang terakhir ada teori al-mujadalah bil ihsan, yakni suatu pendekatan yang membantu klien yang sedang dalam kebimbangan untuk menemukan kebenaran yang dapat meyakinkan mereka. Ini biasanya terjadi ketika klien menghadapi dua atau lebih pilihan yang mereka anggap baik dan benar, tetapi kesulitan dalam menemukan pilihan yang terbaik.
Padahal dalam pandangan konselor itu dapat membahayakan perkembangan jiwa, akal, pikiran, dan emosionalnya, dan lingkungannya. Permasalahan dialami seorang konseling yang dihadapkan pada dilema seperti ini sangat umum terjadi pada kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, seorang ibu muda mungkin menghadapi kesulitan dengan keluarganya dan dia tidak tahu pilihan mana yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya. Ada juga ciri khasnya. Yang pertama ada kesabaran konselor. Jadi konselor di teori Al-Mu'azzah Al-Hasanah ini harus memiliki kesabaran yang tinggi dalam menghadapi klien, memahami bahwa proses perubahan itu membutuhkan waktu dan usaha. Yang kedua ada tujuan pembimbing. Tujuan utama bukan menjatuhkan klien, tetapi membimbing mereka menuju kebaikan dan solusi atas masalah mereka. Ada juga rasa persaudaraan. Nah, seorang konselor ini harus menjalin rasa persaudaraan dan kasih sayang antara konselor dan klien untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman untuk berbagi suatu cerita. Keempat ada landasan Al-Quran dan hadis. Ini ada beberapa landasan seperti filosofis, pemikiran, filosofis, psikologis, teologis, serta sufistis atau dalam Islam dikenal dengan tasawuf. Dan seperti yang kita ketahui, landasan filosofis secara sederhana adalah cara berpikir yang didasari oleh filsafat. Nah, filsafat ini mendorong kita untuk menyelidiki realitas dengan cermat, menyeluruh, dan hati-hati dengan tujuan mencapai kesimpulan yang komprehensif dan bermakna. Dan cara mengatasi masalah tersebut itu dengan berkeyakinan tentang hubungan manusia dan Tuhan. Yang kedua ada landasan psikologis. Nah, secara agama, psikologis ini merupakan suatu permasalahan yang hendak dilayani oleh layanan konseling Islam. Sedangkan secara harfiah, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari sikap dan perilaku manusia. Dengan memahami psikologi, seseorang dapat mengenali tanda-tanda kebesaran Tuhan yang tercermin dalam kehidupan batin mereka sendiri maupun orang lain, sehingga dapat mengenal lebih jauh kepribadian dan kondisi kesehatan mental manusia. Yang ketiga ada landasan teologis. Landasan teologis ini secara sederhana adalah studi tentang Tuhan dan hubungannya dengan alam semestanya, khususnya dengan manusia. Siapapun yang ingin memahami agamanya secara mendalam perlu mempelajari teologi yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir adalah landasan sufistik atau tasawuf. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam bukunya menjelaskan bahwa tasawuf adalah latihan dan perjuangan untuk merasakan manisnya iman. Tasawuf merupakan bagian dari integral dari Islam, diambil dari akidah dan ajaran Nabi. Tasawuf sendiri ini berarti membersihkan hati dari duniawi ataupun tetap menghargai dunia. Dalam konseling Islam, pendekatan sufistik ini merupakan landasan kajian yang menunjukkan intuisi, ilham, dan cita rasa sebagai proses penyucian diri. Baiklah.